Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ahli ukhti. Perkenalkan, nama saya Laila Lujana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hadis dan kodifikasi hadis. Yang pertama, evolusi konsep hadis. Sunnah adalah sikap perilaku yang bersifat moral dan psikologis. Maka sunnah harus diinterpretasikan dan diadaptasikan. Artinya bahwa Rasulullah SAW memberikan ruang gerak yang luas bagi munculnya perbedaan pendapat, bahkan mengabsahkan dua tindakan yang berbeda dalam situasi sama. Konsep sunnah ini akan berevolusi terus-menerus sampai generasi yang akan mendatang. Yang kedua yaitu sejarah sunnah dan hadis prakodifikasi. Nah, di sini tuh dibagi menjadi dua masa, yaitu masa Rasulullah SAW dan masa sahabat. Saya akan menjelaskan pada masa Rasulullah, yaitu pra-kontra seputar penulisan hadis. Ada beberapa pendapat ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan menulis hadis. Sedangkan yang tidak membolehkan hadis, yang pertama yaitu Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Janganlah kalian menulis hadis dariku, dan barang siapa menulis hadis dariku selain Al-Quran, maka hendaknya ia menghapusnya." Yang kedua, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Kami memohon kepada Nabi SAW agar beliau mengizinkan kami menulis hadis, namun beliau tidak mengizinkannya." Dan di sini saya akan menyebutkan siapa saja yang membolehkan menulis hadis. Yang pertama, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, "Saya menulis segala yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Saya hendak menghafalnya. Namun orang-orang Quraisy melarangku. Mereka berkata, 'Engkau menulis segala sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah, sedangkan beliau manusia biasa yang kadangkala berbicara dalam keadaan marah dan senang.' Namun saya teringat beliau ketika menunjuk jari mulutnya yang saya bersabda, 'Tulislah.' Maka demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran." Kedua yaitu Abu Hurairah berkata, "Tidak ada seorang pun sahabat Nabi SAW yang menjadi sumber riwayat hadis lebih banyak dibandingkan dengan aku, kecuali riwayat dari Abdullah bin Amr, karena ia menulis sedangkan aku tidak menulis." Yang kedua, metode Nabi dalam menyampaikan hadis atau sunnah. Yang pertama, secara lisan di majelis-majelis Rasul. Rasul mengadakan majelis, kemudian Rasul menyampaikan sebuah hadis. Yang kedua, secara lisan dan perbuatan. Rasul melakukan sesuatu, kemudian Rasul menjelaskan hal tersebut kepada sahabat. Yang ketiga, teguran kepada salah seorang sahabat. Secara langsung Rasulullah menegur perkara tersebut, kemudian menjelaskan pada suatu majelis. Yang keempat yaitu berupa jawaban Nabi terhadap pertanyaan salah seorang sahabat. Jadi di sini salah seorang sahabat bertanya tentang perkara agama, kemudian Nabi menjawab dan menjelaskan suatu perkara tersebut. Yang kelima, taklid Nabi terhadap ijtihad sahabat yang belum pernah dicontohkan langsung oleh Nabi. Di sini Nabi meminta penjelasan ijtihad tersebut kepada salah seorang sahabat. Kemudian Nabi tidak mengomentari ijtihad tersebut kepada sahabat. 3. Penjagaan hadis dan penjagaan Al-Quran pada masa Nabi. Di sini dikategorikan menjadi dua, yaitu pemeliharaan Al-Quran dalam dada dan pemeliharaan Al-Quran dengan tulisan. Pemeliharaan Al-Quran dengan dada maksudnya hifzuhu atau menghafalnya dalam hati. Karena pada masa itu masyarakat Arab belum mengenal tulisan, jadi andalan mereka adalah hafalan. Pemeliharaan Al-Quran dengan tulisan. Walaupun Nabi dan para sahabat sudah menghafalnya, namun guna menjamin terpeliharanya wahyu ilahi, beliau tetap menulisnya. Pada saat wahyu ilahi turun, Nabi memanggil para sahabat untuk menulisnya. Di antara sahabat yang pandai menulis yaitu
Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Sa'id bin Sabit. Mereka menulis di pelopah kurma, batu, kulit, atau tulang binatang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah hadis dan sunnah pada masa sahabat. Yang pertama, kebutuhan sahabat terhadap hadis dan cara meriwayatkan hadis. Di sini, sahabat menempuh dengan dua cara. Yang pertama, periwayatan secara lafal dan periwayatan secara makna. Periwayatan secara lafal artinya periwayatan yang redaksi atau matanya persis yang diperoleh oleh Rasulullah SAW. Periwayatan hadis secara makna artinya periwayatan hadis dengan melakukan perubahan dari segi lafal. Mereka yang memperbolehkan periwayatan hadis secara makna terpaksa meriwayatkan sebagian hadis mereka dengan kata-kata mereka sendiri. Terkadang mereka menggunakan kalimat atau yang seperti Rasulullah katakan dan sejenisnya. Aisyah radhiyallahu anhu dan Hasan al-Basri dari golongan tabi'in memperbolehkan hal tersebut. Yang kedua, cara sahabat menjaga hadis atau sunnah. Yang pertama yaitu hati-hati dalam menyampaikan hadis. Setelah Rasulullah wafat, Khulafaur Rasyidin membatasi atau menyedikitkan periwayatan agar orang tidak menyampaikan hadis yang bukan hadis. 2. Berhati-hati dan ketat menerima hadis. Abu Bakar As-Siddiq meminta saksi terhadap hadis yang diterimanya, dan sebelumnya ia tidak pernah mendengar secara langsung dari Rasulullah. Kemudian Ali menerima hadis dari Asma bin Hakam al-Fazari dan Ali memintanya untuk bersumpah. 3. Melakukan kritikan matan. Pada masa ini, sahabat tidak melakukan kritik sanad seperti yang diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Sirin. Mereka tidak pernah menanyakan tentang sanad, tetapi setelah terjadi fitnah, mereka berkata, "Sebutkan riwayat yang kamu ambil darinya kepada kami." Maka hadis ahli sunnah diterima dan ahli bid'ah ditolak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah sunnah dan hadis era kualifikasi. Faktor yang membelalkannya yaitu penyebaran riwayat Islam semakin luas dan para sahabat mulai meninggal dunia, dan para generasi yang mendatang lemah dalam menghafalnya. Akhirnya kaum muslimin lebih mementingkan untuk memelihara dan menulisnya. Kodifikasi hadis secara singkat dipelopori oleh Umar bin Abdul Aziz. Motif Umar dalam mengkodifikasi hadis adalah khawatir akan hilang hadis dari perbendaharaan masyarakat sebab belum dibukukan. Yang terakhir yaitu Al-Kutub As-Sittah, yaitu kitab hadis yang dihimpun oleh 6 orang ulama yang merupakan kitab induk hadis. Pada awalnya, ulama mutaakhirin menetapkan bahwa kitab induk 5 buah, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan At-Tirmidzi. Kitab tersebut dinamai Al-Usul Al-Khamsah atau Al-Kutub Al-Khamsah. Namun, Abu Al-Fadli Ibnu Thahir menambahkan satu, yaitu Sunan Ibnu Majah, sehingga terkenal di masyarakat Al-Kutub As-Sittah atau kitab 6. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.